Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hanapilensi, NIM 190169193, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu jenis alat evaluasi dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiga persyaratan alat evaluasi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jenis alat evaluasi. Adapun pengertian alat evaluasi, yaitu evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dengan menentukan penilaian atau pengukuran belajar siswa. Depdiknas menjelaskan bahwa evaluasi dapat diidentifikasikan sebagai proses yang sistematis dalam menentukan sejauh mana tujuan instruksional yang dicapai oleh siswa-siswa. Alat evaluasi sangat penting dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah karena dapat memberikan motivasi bagi siswa dalam peningkatan pembelajaran selanjutnya. Melalui evaluasi atau penilaian dapat diketahui secara komprehensif tentang tingkat pemahaman siswa serta kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajarinya. Adapun jenis-jenis alat evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif yang sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku siswa. Adapun menurut Mukhtar Bukhari tahun 1967 bahwa tes adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada siswa atau sekelompok siswa. Adapun teknik tes ini terbagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan suatu jenis tes di mana tester dalam mengajukan pertanyaan atau butir-butir soalnya dilakukan secara tertulis dan testi memberikan jawabannya secara tertulis pula. Adapun tes tertulis ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran testi dalam teknik menulis yang benar, menyusun kalimat menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik secara efektif dan efisien. Kedua yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang dilakukan di mana tester dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya atau soalnya dilakukan secara lisan dan testi memberikan jawabannya secara lisan pula. Tes lisan ini merupakan tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan merupakan tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan ini dilakukan dari siswa melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil akhir yang telah dicapaikan oleh siswa. Selanjutnya, teknik tes yang kedua yaitu non-tes. Non-tes merupakan teknik penilaian secara umum bertujuan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh yang meliputi sikap, tingkah laku, sifat sosial, ucapan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan. Adapun teknik non-tes ini terbagi menjadi 5, yaitu angket, wawancara, pengamatan, inventory, dan daftar cek. Pertama yaitu angket. Angket merupakan suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Kedua itu wawancara. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Tiga yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat individu atau sekelompok secara langsung. Keempat yaitu inventory. Inventory
pada hakikatnya sama dengan angket. Namun, inventory ini mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui sikap, pendapat, atau perasaan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu daftar cek. Daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda checklist pada tempat yang telah disediakan. Materi yang kedua yaitu alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai suatu pembelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan telaah mendalam terhadap kebutuhan yang terpenuhi. Alat evaluasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa tes bahasa yang meliputi tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. Yang pertama yaitu tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa merupakan tes untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasikan bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Kedua, tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara ataupun menulis. Yang ketiga, tes tata bahasa. Tes tata bahasa merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif, sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Materi yang ketiga yaitu persyaratan alat evaluasi. Persyaratan alat evaluasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kontinuitas. Artinya, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua yaitu komprehensif. Evaluasi harus mencakup bidang sesaran yang luas dan menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Yang ketiga yaitu objektif. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data dan juga fakta. Yang keempat itu komparatif. Persyaratan ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, siswa, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu praktis. Praktis artinya mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Yang keenam yaitu berdasarkan kriteria yang valid atau validitas. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kekonsistenan ini, kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat substansi supervisi pendidikan terlebih dahulu. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.